Oke, izin saya share screen. Saya sudah membagikan RPS. RPS itu rencana pembelajaran semester. Walaupun kuliah kita tidak sepanjang satu semester, tetapi memang ketentuan pemerintah itu perkuliahan one subject itu must take place in a whole semester, in the beginning until the end of a semester. Itu ketentuan. Tetapi untuk kita ini ada yang sifatnya kelas, intensif kelas, atau block teaching. Teaching yang disengaja di blok dari hari apa atau apa. Itu namanya block teaching atau intensive class, kelas yang berlangsung selama 3 kali pertemuan. Pertemuan kita berlangsung tanggal 13 hari ini, kemudian tanggal 20 dan tanggal 27. 1 month, 3 kali bertemu, kita selesaikan satu mata kuliah. Saya sudah mendistribusikan RPS. Di RPS ini sebagai pengganti dan pengembangan dari silabus. Saya menyampaikan hal ini karena di antara kita ada yang sudah belajar 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kakak kelas saya, Pak Suryanto itu senior saya itu. Tapi biasanya kami akrab ya, kalau 30 tahun dan 30 tahun yang lalu kita akrab dengan istilah silabus. Tentu tidak membuang kata silabus itu, tetapi di Indonesia pemerintah memutuskan untuk menetapkan dosen-dosen lebih clear lagi dari silabus, yaitu rencana pembelajaran semester yang dikenal dengan RPS. Oke, mata kuliah kita teologi kontekstual. Ya, ini kode mata kuliah. Mata kuliah ini muatan lokal karena ada 2, muatan institusional dan muatan lokal. Sorry. Muatan inti, mata kuliah inti atau mata kuliah nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, dan mata kuliah muatan lokal ini berdasarkan kebijakan lembaga. Boleh tidak ada mata kuliah ini, boleh ada. Tetapi pihak lembaga memandang perlu mata kuliah ini sehingga disebut lokal. Mata kuliah lokal, biar tahu. Oke. Bapak Ibu sudah baca semua, jadi saya tidak mengulangi lagi. Mengapa perlu mata kuliah ini disesuaikan dengan visi misi lembaga, seperti CPL, capaian pembelajaran lulusan. CPL, capaian pembelajaran lulusan, itu harus sesuai dengan visi misi tujuan sekolah dan visi misi tujuan program studi pasca sarjana. Baca sendiri ya. Mewujudkan kehidupan sebagai apa, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, ini normatif gitu. Mengambil bagian bagi upaya ini dan seterusnya, berperan sebagai warga negara, menghargai keanekaragaman budaya dan seterusnya, sampai pada capaian khusus ini. Ya. Dan berkenaan dengan mata kuliah kita, mata kuliah teologi kontekstual atau dalam bahasa Inggris contextual theology, maka tujuannya itu capaian kita ini capaian yang dibebankan pada mata kuliah ini, yaitu kita mahasiswa mampu menyimak pengertian latar belakang historis munculnya teologi kontekstual. Yang kedua, mampu berargumentasi mengenai perubahan dan peralihan teologi dari dunia utara ke dunia selatan. Apa maksudnya? I will tell you after. Ya, dari teologi tradisional berubah menjadi teologi kontekstual. Itulah yang kita akan bahas hari ini. Saya harap bisa selesai hari ini. Kemudian tujuan yang berikut, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya teologi kontekstual berdasarkan kajian biblika dan kajian historika, ya khususnya baik biblika, PL, PB, maupun juga historika,
satu tuntutan fakta pentingnya kontekstual teologi sebagaimana pengalaman gereja dari abad ke abad. Kemudian mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ulang mengenai pengertian latar belakang, landasan, pola penafsiran, bentuk-bentuk dan metode khususnya kontemporer. Ada dua kubu yang berbeda membahas mengenai teologi kontekstual. Secara umum saya membagi dalam dua, yakni contemporary theologian and evangelical theologian. Nah, kita akan membahas itu 4 ini untuk kontekstual kaum kontemporer termasuk liberal theologian, khususnya menyoroti model-model teologi kontekstual teolog kontemporer. Apa itu nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua kita membahas tentang evangelical kontekstual. Inilah saya memandang perlu untuk membedakan, tidak langsung mengajarkan mengenai teologi kontekstual, lalu secara serampangan kita menjelaskan, akhirnya kacau. Ya, karena sebenarnya perlu membedakan antara contemporary theologian yang konsep teologi kontekstualnya seperti apa, berbeda sekali dengan teolog evangelical atau reform atau injili yang membahas mengenai teologi kontekstual berbeda, unik, mengacu pada starting point, mengacu pada presuposisi, mengacu pada pengertian pre-understanding yang dipegang. Memang berbeda. Saya harap kita bisa, at least kita bisa membedakan. Sehingga membaca buku dan melihat tren-tren bergereja masa kini, melihat tren-tren berteologi masa kini, kita langsung merecognize, okay, this is evangelical thought, and this is contemporary thoughts. Kita bisa membedakan seperti itu. Oke, sebenarnya saya berpikir sebelum kelas ini mulai, saya harus menyelesaikan satu artikel jurnal internasional. Tentang apa? Tentang kritik saya terhadap teologi kontekstual. Tapi belum terwujud. Insya Allah bisa diselesaikan sebelum tanggal 27. Sebelum tanggal 27 Juli this month, saya sudah bisa membuat tulisan tentang kritik Steffrey tentang teologi kontekstual. Pak, Bapak baru ngajar kok dikritik lagi. Kita harus jujur. Jangan hanya membeo, jangan hanya mengikuti, jangan hanya ikut-ikut tren-tren teologi kontekstual. Tetapi saya sendiri sebenarnya sangat bergumul dengan istilah teologi kontekstual. Harus jujur ya. Tapi Bapak kan mengajar mata kuliah itu. Ya, saya ini diminta mengajar dan saya pilih ini. Nggak apa-apa, saya suka hal-hal yang sifatnya menantang saya untuk membuka buku. Nah, saya mengkritisi dan saya harap ini menjadi artikel saya di jurnal internasional bereputasi. Saya harap itu, saya sudah mulai sih baru 1 paragraf. Tapi ide pemikiran itu sudah ada. Oke. Kemudian setelah kita mengkritisinya, kita mampu memformulasi teologi kontekstual sesuai dengan tema-tema kajian yang muncul, sesuai dengan kebutuhan dan atau tantangan pelayanan kita masing-masing. Terakhir, ini artikel saya juga. Artikel saya saya membahas tentang a contextual servant and a local leaders for global impact in doing theology and leadership. Ini artikel saya. Kita akan menutup perkuliahan kita pada tanggal 27 dengan saya mempresentasikan artikel yang saya buat berapa waktu yang lalu. Oke, tujuan perkuliahan kita. 1.
kita mampu menjelaskan arti dan keberartian teologi kontekstual dalam pelayanan gereja. Jadi, meaning, ending, and significance. What is the meaning of contextual theology? Apa artinya? And what is the significance? Apa keberartian daripada teologi kontekstual? Walaupun kemudian nanti saya kritik. Saya mengkritisi. Ya, tak apa-apa. Ini kan namanya dunia pergulatan ilmu kan. Kita juga nggak apa-apa. Kita harus terbuka. Yang kedua, kita mampu membedakan. Saya sudah sebut tadi. Mengenai teologi kontekstual ala teolog kontemporer dan teologi kontekstual ala kaum evangelical. Yang ketiga, kita mampu mengkritisi teologi kontekstual secara filosofis, historis, teologis, biblical. Inilah yang saya akan sampaikan pada tanggal 27 nanti. Dan akhirnya diharapkan kita terampil memformulasi teologi dalam konteks apapun. We are skillful in formulating teologi. Apakah itu nanti disampaikan di khotbah pada waktu kita berkhotbah hari Minggu? Jadi persiapan kita melayani khotbah pada hari Minggu, setiap hari Minggu, kita sedang menyusun materi khotbah itu merupakan formulasi teologi. Ya, formulasi teologi. Dan apakah itu dapat dipahami oleh jemaat kontekstual or not? Itu yang kita harus pikirkan. Dan jangan terjebak juga pada upaya membuat jemaat paham. Sehingga kita berupaya dengan cara trik-trik bagaimana membuat mereka mengerti. Hati-hati. Ini bukan sekedar ilmu pengetahuan. Kalau seorang teacher, seorang profesor, seorang guru mengajar, dia berusaha untuk membuat student atau mahasiswa mengerti, itu wajar kalau bicara fisika, kimia, biologi, psikologi, dan teologi. Tetapi kalau bicara mengenai teologi, jangan kita gegabah. Kita mesti aware bahwa yes, we have a passion to explain, menjelaskan, and hopefully it's be understood. Itu dapat dipahami, tapi jangan mengambil hak Roh Kudus. Beda sekali mengajar teologi. Saya mengatakan, mengajar sosiologi, mengajar hukum, mengajar ilmu militer, berbeda dengan mengajar teologi. Karena kita mengajar langsung dari kebenaran firman Allah, yang absolut sifatnya, dan kita sebenarnya bukan kita yang mengajar, Allah sendiri yang mengajar, yang menyingkapkan, yang memberi pengertian. So that's why mengapa dosen-dosen teologi jangan sombong, jangan ceroboh, jangan sok mau membuat mengerti jemaat, membuat student understand. Harus sadar. Kenapa? Karena ini pekerjaan Tuhan. Beda sekali. Beda sekali. Karena itu terus terang saya sendiri penuh kegentaran. Penuh kegentaran. 30 tahun lebih saya menekuni dunia teologi dan mengajar. Saya makin hari makin rasa nggak layak. Benar, makin hari makin rasanya nggak layak. Bapak Ibu tahu, ini mata kuliah saya mengajar mata kuliah per semester itu paling kurang 12 mata kuliah. Nggak ada di dosen mengajar. Malah dulu waktu saya di I3 Batu Malang, saya mengajar, ya pokoknya aneh lah. Saya mengajar sebagai dosen aneh, mengajar 17 mata kuliah dalam 5 bulan. Jadi mengajar, ya bagi saya bukan sudah berpengalaman. Nggak ada, saya tidak berpengalaman. Pokoknya dosen teologi sombong kalau berkata berpengalaman. Nggak boleh, kita nggak boleh berkata, saya sudah berpengalaman. Ini lain sekali. Setiap kali mengajar sesuatu, even though I teach the same subject, the same subject name, sama, 5 times and 10 times, jangan pandai enteng. Jangan saya sudah berpengalaman, saya sudah biasa mengajar.
Oh, kita harus humble dan kita harus berlutut minta anugerah Tuhan. Karena kita tidak mempercakapkan hanya pengetahuan, tapi mempercakapkan Allah. Masya Allah, kita sembrono. Nggak bisa. Saya sendiri bersyukur Tuhan pelihara hati saya untuk gentar mengajar. Dan mempersiapkan mengajar, my wife know, sampai jam 2 pagi saya mempersiapkan kuliah ini. Even though ini sebenarnya bukan hal yang baru secara learning proses, tetapi saya penuh khotbah pun nggak bisa saya khotbah hanya mempersiapkan 2 jam, 3 jam, 2 hari, tiga hari itu bagi saya impossible. Tapi banyak hamba Tuhan impossible man. Saya penuh kegentaran, dan itu saya bersyukur Tuhan masih merawat saya, menjaga saya untuk terrible, untuk gentar terhadap kebenaran. Sehingga menyiapkan khotbah, jangan suruh saya khotbah mendadak. Saya thinking, tolong khotbah. Setan kau. Kau membawa saya dalam pencobaan. Nah, beritahulah sebelumnya, saya prepare, saya doa, saya buka Alkitab, saya baca, saya eksegesis, saya rumuskan, saya yakin ini suara Tuhan. Itu udah gampang loh, Bu. Saya pikir pendeta jemaat itu tiap minggu stres. Mengapa pendeta jemaat mati mudah? Mati duluan. Salah satu sebab karena stres. Kenapa? Memikirkan suara Tuhan, apa yang dikhotbahkan. Mengapa? Jangan, saya ini bercanda, tapi ini serius. Karena saya sendiri kalau diminta khotbah, benar-benar saya sariawan. Pak Suryanto nggak tahu kalau saya diminta khotbah, itu sariawan. Padahal sudah ribuan khotbah saya sampaikan. Ya, saya sudah ribuan khotbah saya sampaikan. Tapi setiap kali khotbah, anak-anak saya tahu, atau istri saya tahu. Ini mendekati hari Minggu, saya seperti bodoh banget gitu loh. Mendekati hari Minggu 2 hari, aduh, penuh kegentaran sekali mau khotbah ini. Padahal saya sudah khotbah ribuan khotbah. Saya masih ada catatan-catatan khotbah itu, saya melihat juga di laptop dan di kertas masih banyak. Tapi saya bersyukur Tuhan memelihara saya dengan cara senantiasa tetap gentar dan respect, honor dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, itu nah, apa sih mata kuliah kita, Pak? Bapak sudah bicara tujuannya, tapi what is the deskripsi mata kuliah? Nah, sorry ya, ini saya nggak bisa tampilkan secara PowerPoint karena ini dalam tulisan words di satu ini. Nah, tapi Bapak bukan sudah baca ya? Saya sudah distribusikan kemarin hari. Teologi kontekstual adalah bagian dari rumpun ilmu kontemporer dan terapan. Contemporary theology, I mean. Saya sendiri yang memutuskan. Saya mencari sejumlah pendukung. Karena teologi kontekstual ini di mana letaknya? Di biblical theology? No. Kalau biblical kan tafsir, eksegese. Kalau di sistematik? No. Karena di sistematik ada doktrin Allah, Roh Kudus, keselamatan, ada apa ini luas tentu. Di mana letaknya ya? Letaknya teologi kontekstual di rumpun studi teologi. I make a conclusion yesterday. Dia ada di rumpun contemporary theology. Tetapi dia lebih berkaitan dengan terapan atau the applied theology atau practical theology. Ya, oke. Apa maksudnya mata kuliah ini teologi? Yaitu kita mempelajari mengenai memahami atau memaknai konteks dengan teks. Ini namanya contemporary theologian. Memahami konteks. Konteksnya apa, Pak? Konteks sosial, kemiskinan, konteks LGBT. Saya masih difoto oleh Pak Suryanto walking on the street. Ada LGBT flag. So I say to my daughter, saya menginjak-injak LGBT flags. Foto flag, foto apa nih? Bukan foto. Bendera LGBT yang ditulis di atas
bukan bendera yang dijatuhkan, jangan berpikir salah. Yang mereka mencat jalan itu dengan warna-warna LGBT. Nah, coba perhatikan yang saya tanda ini, atau saya underline ya, saya berikan tanda underline and bold, memahami konteks dengan teks. Ini kecenderungan liberal. Ini kecenderungan contemporary theologian. They try to understand the context through text. So teks hanyalah alat untuk memahami konteks. We must be careful. Kita harus hati-hati dalam hal ini. But another side, evangelical, memahami teks dalam konteks. This is normal menurut saya. Ya, memahami teks dalam konteks ini biasa dipegang oleh evangelical, reform, and evangelical. Pak, saya kan Pentakosta. Pak, saya kan GBI. Ya, GBI itu dan Pentakosta itu terkategorikan Protestan, bukan prosetan. Protestan, bukan prosotan. Protestan. Pentakosta, GBI, dan serumpun itu tetap termasuk menurut saya evangelical. Walaupun nggak tahu berapa persen evangelical. Jangan marah ya. Tapi saya berapa persen evangelical. Saya juga nggak tahu gereja-gereja evangelical masih 100% evangelical enggak? Mungkin tinggal 30%. Ini hasil kajian saya, Bapak Ibu. Saya bukan karang-karang ya. Banyak gereja yang menyebut diri gereja Injili, tetapi Injilnya menipis. Injilnya menipis. Gereja Injili A. Gereja Misi Injili B. Tetapi waktu diperiksa, saya buat riset, kasihan sekali, Injilinya menipis. Jadi sama juga lah dengan gereja. Jadi begini, sebenarnya di dunia ini, kan, nanti saya terangkan sebentar, Katolik, Protestan. Lalu Katoliknya masihlah bertahan satu warna Katolik, walaupun di dalamnya ada perbedaan. Namun di Protestan ini, dia menjadi banyak warna. Ya kan? Reforma, kontra-reformasi. Kemudian lagi berkembanglah Wesleyan, Metodis, berkembang Lutheran, Calvinis. Itu Protestan. Dan dari Presbyterian, Calvinisme, Lutheran, muncul satu gerakan yang kemudian menjadi gereja, yaitu Pentakosta. Perkembangan dari Pentakosta muncul satu gerakan lagi yang lebih Pentakosta, namanya Neo-Pentakosta. Kan begitu. Tapi sebenarnya akarnya sama semua, yaitu Protestan. Akarnya sama, reformasi. Semua gereja Pentakosta, Pantekosta, gereja Bethel, akarnya reform. Masa Katolik akarnya? Akarnya reform, karena dulu kan akarnya dari Eropa, dari Amerika. Akarnya jangan lupa, hei GBI, hei Pentakosta, hei Pantekosta. Nenek moyangmu itu reform. Bahasanya nenek moyangmu itu reform. Injili juga nenek moyangmu reform. Lalu saya tanya, nenek moyangnya reform siapa? Gereja mula-mula gitu. Nenek moyangnya reform itu gereja mula-mula. Jadi sebenarnya itu sama. Nah tanya, kalau begitu Pak, saya suka. Ya gereja-gereja yang banyak denominasi di Indonesia ini, maka saya mengkategorikan mereka itu ada di pihak evangelical. Walaupun mungkin saya berkata, saya berasumsi bahwa prosentasi evangelicalnya mungkin ada yang 20%, 50%, 70%. Ya, dan saya melihat di Indonesia ini bahkan gereja yang mengklaim diri evangelical, saya mencermati dan membuat riset.
Injilinya pun sudah tidak 100% lagi. Contohnya, ada gereja Injili yang mengharuskan bahasa lidah. Ini sudah nggak Injili lagi, sudah nggak 100%. Kan bahasa lidah itu kan, atau speak in tongue itu kan karunia. Kalau tidak diharuskan masih Injili. Tapi kalau mengharuskan bahasa lidah, itu sudah bukan Injili lagi. Tinggal berapa persen. Itu arti maksud saya. Bapak bisa tangkap maksud saya? Gitu loh. Sudah tidak Injili lagi karena sudah mengharuskan. Karena Injili tidak pernah mengharuskan karunia-karunia. Semua pekerjaan Roh Kudus tidak diharuskan karena Roh Kudus, karya Roh Kudus. Ya. Nah, ini contoh saja ya. Oke, jadi kita akan mempelajari dua kecenderungan teologi kontekstual, baik contemporary dan evangelical. Sebagaimana yang muncul dalam sejarahnya dan juga dalam berteologi atau doing theology. Kata doing theology diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berteologia. Sebagai upaya kita menyusun. Kita sendiri harus juga dimampukan dan ya belajar untuk terampil menyusun atau memformulasi teologia apa saja tema-tema teologi yang kita perlu kemukakan baik dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk dialog ataupun dalam bentuk pemberitaan melalui dalam bentuk khotbah atau apa sajalah pengajaran kita. Dan saya mengajar ini Bapak Ibu sebenarnya sesungguhnya satu formulasi pribadi saya, hasil rumusan pribadi saya. Bahasa-bahasa yang saya gunakan ini pun adalah satu konklusi, my conclusion dari rumusan pribadi saya tentang materi yang saya sampaikan ini. Oke. Selanjutnya apa saja pokok-pokok kajian kita, materi kuliah kita? Sekarang kita sedang ber-RPS atau bersilabus lah. Silabus atau RPS, rencana pembelajaran semester. Kemudian after this kita mempelajari mengenai pengertian latar belakang teologi kontekstual, diawali dengan confessional and contextual. Satu tema yang sifatnya devotional, mengawali materi kuliah. Kemudian kita membahas tentang pengertian istilah di seputar kontekstualisasi. Ada istilah indigenization, enkulturasi, akulturasi, kontekstualisasi. Ini ya, seterusnya. Kemudian sejarah perkembangannya. Dan ketiga kita membahas tentang, ini bagus sekali, saya membahas dari satu buku. 3 buku yang ditulis oleh Philip Jenkins tentang peralihan pusat. Ini kita akan terbuka mata kita lah. Terbuka mata kita untuk melihat dunia ini beralih dari north ke south. What is the meaning? Apa arti? Ya, nanti saya terangkan sebentar. Kemudian peristiwa Babel, pemusatan di Babel, ini PL, pemusatan Babel itu PL, perjanjian lama PL, dan pemusatan di perjanjian baru itu gereja Yerusalem. Ini benar-benar indigenization atau yang dikenal dengan indigenisasi atau pempribumian, pribumisasi. Ya, Yerusalamisasi, Babelisasi. Itu kita akan pelajari. Kemudian kita fokus tentang gereja lokal dan kontekstual. Nah, itu transisi. Barulah kita pada inti kuliah kita, teologi kontekstual kaum kontemporer, pengertiannya, latar belakang, landasan, penafsiran mereka seperti apa, model-model. Kemudian juga evangelical, pengertian, latar belakang, landasan biblika seperti apa. Dua kubu, dua arus bergereja dan berteologi yang berbeda satu dengan yang lain. Even not only berbeda, but also dia bertentangan. Oke, kemudian kita mengkritik. Ini tulisan saya nanti, saya harap
Apakah selesai atau tidak selesai, saya berharap tanggal 27 saya akan mempresentasikan artikel saya tentang kritik saya terhadap teologi kontekstual. Kemudian membahas tentang contextual servant dan juga artikel saya. Oke, buku-buku sudah ada, Bapak bisa membaca sendiri dari RPS yang saya sudah distribusikan kemarin hari. Buku-buku yang menjadi rujukan atau sumber sekunder, sumber tersier, dan sumber primer materi kuliah kita. Di antaranya ada 3 buku saya. Sudah lama ini buku, ada tahun buku 2010, 2017, dan 2007. Wah, sudah lama sekali. Ada yang belum lahir. Kemudian juga dari artikel-artikel jurnal. Oke. Syarat Bapak Ibu supaya akrab kuliah, mata kuliah ini, ada 4 mata kuliah yang semestinya Bapak Ibu sudah ambil, entah di S1 atau di S2. Biblical Theology. Ya, yang kedua Biblical Hermeneutics dan juga Biblical Interpretation. Yang ketiga Systematic Theology, yang keempat Contemporary Theology. Inilah 4 bidang studi yang menurut saya kalau kita sudah mempelajari 4 bidang studi ini, kita mempunyai kekuatan untuk mengikuti perkuliahan kontekstual teologi. Kalau kita belum akrab dengan interpretation, hermeneutics, kita tidak familiar dengan mata kuliah ini. Agak berat belajar. Kalau kita tidak akrab dengan biblical theology, maka saya mengatakan kita agak sukar mengerti mata kuliah ini. Kalau kita tidak akrab dengan contemporary theology, mestinya sudah diperoleh di S1. Nah, jangan khawatir untuk Bapak Ibu dari S1 umum ya. Ada dari sarjana hukum, sarjana ekonomi, tidak apa-apa. Nanti itulah sebabnya saya mengapa tadi malam saya send message to you to the group WhatsApp. Please put your degree, the last degree you got, so that saya bisa membaca kelas yang akan berlangsung ini. Baik dalam pengkomunikasian saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang bukan sederhana, tidak ada bahasa yang sederhana, yang lebih jelas untuk konteks kita. Oke, ini materi disimak dari hari pertama sampai hari terakhir. Saya sudah jabarkan materi seperti ini. Per jam juga sudah ada. Nah, untuk penilaian kita, presensi 100%. Maka itu kehadiran selama 3 kali pertemuan, ini satu keharusan. Ya. Kemudian tugas awal, tugas 1, tugas 2, tugas 3 ini tugas ringan, refleksi. Nanti begini, setelah kuliah kita ini, Bapak Ibu merenungkan materi kuliah yang saya sampaikan pada hari ini, lalu refleksi diri, seperti perenungan. Apa komentar Bapak Ibu, apa pendapat, apa timbal balik, please give me even though only 1 page. 1 halaman saja. Ya, sifatnya merenung setelah mendengarkan materi kuliah. Dan itu 3 kali pertemuan, ini tugas. Nah, ini juga ujian refleksi. Ya, itu tidak harus mengikuti materi saya. Tapi lebih ke hasil pemikiran pribadi Bapak Ibu. Bebas. Lalu laporan bacaan. Bapak Ibu membaca buku apa saja tentang kontekstual. Ya, boleh mengacu pada daftar buku yang saya sampaikan atau mencari buku lain. Tapi hal ini kita akan bisa kita bahas nanti pada ending perkuliahan kita. Oke. Oke, saya stop share screen. Pembahasan untuk RPS sampai di sini dulu.